Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah mengumpulkan kita di sebuah majlis, di mana di dalam majlis tersebut kita membaca Al-Qur'an, kita mentadabburinya, kemudian kita amalkan. Alhamdulillah, itu akan menjadi amal buat kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Maka dengan nikmat tersebut patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita dapat mempelajari kajian rutin kita setiap pekannya, yaitu mempelajari kitab hadis. Namun sebelum itu kita awali seperti biasa dengan membaca surah Al-Kahfi. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaban إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada hadis nomor ke-24. Silakan Ibu Linda dibaca.
Hadis yang awal ini, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman, ini sudah kita bahas di pekan yang lalu. Sampai kalian semua kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Sampai di sana ya. Jadi termasuk pakaian juga sudah. Baik, kita lanjut sekarang yang hadis selanjutnya. Allah berfirman, wahai hambaku, kalian semua melakukan banyak kesalahan, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, dan aku mengampuni dosa kalian, kata Allah. Maka minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Coba, luar biasa hadisnya. Ini hadis qudsi. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa? Semua, termasuk yang berbicara di depan ini. Pasti, atau hari ini, siapa yang tidak melakukan dosa hari ini? Dari bangun tidur sampai sekarang, sampai detik ini, jangan sampai malam, sampai sekarang saja. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa yang tidak melakukan dosa dari tadi dia bangun tidur sampai sekarang? Pasti semua melakukan dosa, baik itu yang dia sengaja ataupun tidak disengaja. Tapi saking rahmatnya Allah kepada kita, Allah ini menutup aib-aib kita atau menutup dosa-dosa kita yang ada di dunia ini. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tutup dosa-dosa kita. Itu saking rahmatnya Allah kepada kita. Tapi sayangnya banyak di antara kita ini selalu membicarakan keburukan orang lain, tapi kita lupa terhadap keburukan kita sendiri. Maka kalau kita berpikir, ketika Allah menutup aib-aib kita ini, harusnya ini yang akan membuat kita sedikit ngerem. Ketika lisan kita ini ya, yang senantiasa bisa dikatakan sekarang ini ngegosip ya, maka ketika kita baca hadis ini kita akan berpikir, ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Jangankan di dunia Allah tutup aib kita, pun juga nanti di akhirat Allah akan tutup aib kita juga. Makanya nanti dihadapkannya seorang hamba, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada si hamba ini, ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui bahwa ini adalah dosa-dosamu? Kata Allah. Si hamba berkata, benar ya Rabb, itu adalah dosa-dosaku. Kemudian Allah berkata, apakah aku membuka aib kamu di dunia? Dosa-dosa kamu yang banyak ini apakah aku buka? Kata Allah. Tidak, kata si hamba. Di sini pun kata Allah, di akhirat aku tutup aibmu, aku tutup dosa-dosamu, aku tidak perlihatkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, kata Allah. Saking rahmatnya Allah. Kemudian si hamba sudah yakin, karena dia melihat dosa-dosanya yang begitu banyak, dia sudah yakin bakal masuk neraka. Apa kata Allah? Saat ini juga aku ampuni dosa-dosamu. Gitu. Jadi kita jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. Sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti ampuni selagi kita mau bertaubat. Dan satu hal yang paling penting adalah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kita sebanyak
buih di lautan, setinggi langit dan bumi, atau sebesar langit dan bumi. Kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni. Jadi kita sekali lagi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para pendosa, Allah memanggil orang-orang yang berputus asa, Allah memanggil orang-orang yang sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Tapi walaupun si hamba ini banyak melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanggilnya hamba. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan, yang sudah galau istilah kita, maka dipanggil hamba oleh Allah. Jadi ini ayat kepada orang-orang yang sudah terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia jatuh ke dalam lubang kemaksiatan dan dia berputus asa. Ayat inilah yang membangun semangat mereka lagi. Wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua di antara kalian. Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita mengakui bahwa, atau ketika kita menyadari bahwa diri kita pendosa, maka perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita tersebut. Nah begitu ya, mudah-mudahan ini dapat difahami. Selanjutnya, hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak akan pula bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, orang pertama sampai orang terakhir ya, baik dari kalangan manusia maupun jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak bisa menambah kerajaanku sedikit pun. Orang pertama ya, dari Nabi Adam sampai sekarang, semuanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melakukan dosa, maka sedikit pun tidak akan menambah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, orang yang pertama sampai sekarang, baik itu dari kalangan jin dan manusia, coba, dia itu orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan membuat kerajaan Allah itu berkurang. Allah enggak ada ngaruhnya. Orang sholat atau tidak sholat, Allah tidak ada ngaruhnya dengan amalan-amalan kita. Justru kita kalau tidak sholat, kita akan mendapatkan balasan. Kalau kita sholat, kita akan mendapatkan balasan pula. Sedikit kemaksiatan yang kita lakukan, sedikit kemaksiatan yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, sedikit kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Maka Allah ini enggak akan pernah zolim kepada kita walaupun sedikit. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah yang ada di kiri dan kanan kita ini mencatat semua apa yang kita lakukan? Keburukan sedikit yang kita lakukan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Kebaikan walaupun sedikit yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Maka demi Allah, yang kiri ataupun yang kanan sedikit pun tidak akan pernah menzolimi kita. Dan semuanya itu akan kita hadapi, akan kita lihat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal perbuatan kalian yang aku catat, disimpan nanti untuk akhirat. Bapak Ibu, disimpan untuk siapa? Untuk kita. Kemudian kata Allah, aku memberikan balasannya kepada kalian. Allah akan memberi balasan walaupun sedikit banyaknya amalan yang kita lakukan, Allah akan beri balasan buat kita. Sedikit banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasannya kepada kita nanti di akhirat. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menemukan selainnya, artinya adalah keburukan. Siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Allah tidak bisa disalahkan ketika kita mendapatkan keburukan. Sesungguhnya keburukan tersebut hanya disebabkan oleh kaki tangan manusia itu sendiri. Jadi musibah yang menimpa manusia tersebut itu disebabkan semata-mata hanya karena ulah perbuatannya sendiri. Jadi Allah tidak bisa disalahkan atas keburukan yang menimpa mereka. Nah, karena apa? Karena keburukan tersebut disebabkan oleh tangannya sendiri. Sekali lagi ya, Allah tidak bisa disalahkan atas keburukan yang menimpa kepada kita. Allah mah hanya disandarkan kepada hal-hal yang baik saja. Gitu ya para hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita lanjut kepada hadis nomor 25. Silahkan Ibu Mega dibaca. Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu, ini hadisnya keren ini. Jadi sejumlah sahabat ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Lihat para sahabat semangatnya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wahai Rasulullah, kata sebagian para sahabat itu, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah ya Rasulullah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak mempunyai harta seperti mereka, orang-orang yang banyak hartanya. Cemburu istilahnya ini sahabat. Nah, begitulah ya para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih, kata Rasulullah ya, merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah.
Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Tuh banyak. Menyuruh yang ma'ruf merupakan sedekah. Mencegah yang mungkar merupakan sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian merupakan sedekah. Maksudnya adalah ketika suami istri berhubungan, itu adalah sedekah. Maka tidak boleh istri ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan, haram bagi istri untuk menolaknya kecuali dengan uzur syar'i. Bagaimanapun kondisinya, misalnya suami tiba-tiba ingin tapi saat itu ibu lagi masak, maka ibu wajib meladeni suami pada saat itu. Tapi ketika ibu tidak mau pada saat itu, ketika diajak oleh suami, kemudian suami marah kepada ibu, maka ibu akan mendapatkan dosanya. Begitulah syariat kita, Maka berumah tangga itu berat berumah tangga. Kenapa berat? Karena banyak ujiannya. Ketika laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai, maka ketika sah pada saat itu maka pada saat itulah awal ujian itu dimulai. Makanya nikah itu berat. Saking beratnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada keluarga tersebut. Apa hadiahnya? Surga. Jadi para istri tidak usah khawatir. Selanjutnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami jika dia melampiaskan syahwatnya dan mendapatkan pahala di dalamnya?" Maka Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala." Kalau sudah bersuami istri mas semuanya dapat pahala, Bapak Ibu. Ciuman di kening dapat pahala, suapan yang diberikan kepada suami dapat pahala, sedekah. Suapan yang diberikan kepada istri dapat pahala, berpelukan dapat pahala, masak untuk suami dapat pahala, bekerja sehingga mendapatkan uang untuk istri pun dapat pahala, bersentuhan bersama istri dapat pahala, semuanya dapat pahala kalau sudah halal. Tapi di zaman sekarang, anak-anak muda terutama sekarang tidak gaul kalau tidak berpegangan tangan. Anak-anak yang pacaran di jalan kita lihat, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di jalan kita lihat sekarang masih akan mereka ini sudah berumah tangga, pegangan tangan, berpelukan, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Mereka terkadang, atau kita ini sebagai manusia ini lebih takut ketika jendela kita ini terbuka dan kelihatan sama orang lain. Kalau kita berzina, kalau orang berzina itu dia lebih takut jendelanya terbuka dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat bagaimanapun kita menutup tirai-tirai yang ada di rumah, tirai-tirai yang ada di hotel misalkan, CCTV Allah atau Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karenanya kita ketika kita ngaji harusnya lebih menambah kedekatan kita, menambah ketakutan kita, menambah
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, ingat Allah Maha melihat. Manusia bisa jadi tidak melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut kepada hadis yang ke-26. Waktunya sebentar lagi ya, cepat sekali ini waktu kita habis. Hadis ke-26, silakan Ibu Oom dibaca. Hadis ke-26, satu hadis lagi lah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia wajib mengeluarkan sedekah. Kira-kira persendian kita ini jumlahnya berapa? Berapa jumlah persendian kita, ibu-ibu? Tercantum dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa persendian itu ada 360 buah. Itu teh wajib ya, wajib bersedekah untuknya. Kira-kira 360 kali dalam sehari kita bisa nggak untuk melakukan sedekah? 360 kali susah. Tapi Rasulullah SAW memberikan kita solusi supaya kita yang tidak mampu untuk bersedekah selama atau sebanyak 360 kali ini, hendaklah kita melakukan sholat 2 rakaat di pagi hari. Artinya melakukan sholat 2 rakaat aja, sholat duha 2 rakaat itu sudah memenuhi semua persendian kita yang sebanyak 360 ini. Maka itu wajib ya ditunaikan sedekahnya. Susah kalau misalkan kita 360 mah setiap hari, misalkan setiap hari kita sedekah 360 kali. Nah, repot jadinya ya. Maka cukup dengan melakukan sholat duha 2 rakaat, maka sendi yang jumlahnya 360 ini sudah terpenuhi sedekahnya. Sederhana ya Bapak Ibu. Menolong seorang dalam kendaraan, lalu engkau membantu dia untuk naik ke atas kendaraan, mengangkat barang-barang mereka ke atas adalah sedekah. Sebenarnya semua kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup ini merupakan sedekah. Jadi sedekah itu ya, sekali lagi ya para ibu-ibu, sedekah itu tidak melulu dengan uang. Sekali lagi ya, sedekah itu tidak melulu dengan uang, tidak harus dengan uang. Tetapi membantu saudara pun juga sedekah. Membantunya misal ya, di rumah ya, lampu misalkan padam, kita bantu, itu pun merupakan sedekah. Memberikan makan misal, itu pun juga sedekah. Ketika ada duri di jalan, kita singkirkan, itu pun merupakan sedekah. Membantu saudara angkat-angkat juga sedekah. Membantu tetangga kita misalkan lagi pindah kontrakan misalnya dari sini ke sana, kita bantu dia ngangkat, angkat-angkat barang, itu pun juga merupakan sedekah. Jadi kalau kita yang rezekinya terbatas menurut kita ya, yang Anda yang merasa rezekinya terbatas sehingga tidak bisa bersedekah dengan uang, maka lakukan hal-hal yang baik ya terhadap saudara-saudara kita, itu pun merupakan sedekah. Sekali lagi ya, sedekah itu tidak harus melulu dengan uang. Menurunkan barang saudara kita misalkan yang ada di mobil, itu pun sedekah. Sedekah itu. Atau menyeberangkan ibu-ibu misal atau sepuh misal, orang yang sudah tua, kita bantu dia untuk menyeberang ke jalan, itu pun juga sedekah. Itulah hadis untuk hari ini ya. Mudah-mudahan
Ada manfaatnya atau mungkin ada pertanyaan? Oke. Banyak orang ketika dia melakukan perjalanan tidak sholat. Padahal Allah dan Rasul memberikan kita keringanan. Kalau ibu dalam perjalanan, silahkan dijamak atau dikosor, terserah. Nah, ada orang juga yang mengatakan jamak itu harus dengan perjalanan. Atau begini, orang yang melakukan sholat jamak syaratnya harus dalam perjalanan. Ada orang yang mengatakan demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat jamak itu sesuai kebutuhan kita saja. Kalau kita butuh, maka sholatnya dijamak. Mepet misalnya, sholatnya dijamak. Atau capek, misalkannya suami, misalkan capek kerja, luar biasa capek, kemudian dia mau istirahat dulu. Nanti sajalah saya sholatnya di akhir misal. Akhirnya dia jamak, namanya jamak takhir. Di akhir sholatnya, sholat zuhur dan asar itu digabungkan. Sedangkan qashar maka harus safar, harus dalam perjalanan, itu qashar. Kalau jamak mah boleh di luar qashar juga, ataupun ketika dalam perjalanan silahkan dijamak. Karena hadisnya sahih juga, Rasulullah ya menjamak sholatnya dalam keadaan tidak safar. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita butuh, maka silahkan dijamak, Tapi kalau qashar harus harus kita ini dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Itulah dia ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi karena kekurangan ilmu saya. Kita baca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.